Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Analisis Etika dan Dampak Sosial Algorithmic Management pada Mitra Driver Platform Ride Hailing di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Ervin Hidayat dengan NPM 4524210054. Lalu ada teman saya. Saya Nala Putri Fahel dengan NPM 4524210053. Saya Muhammad Agis Irawan dengan NPM 4524210056. Saya Vina Isya Hafiz dengan NPM 4524210131. Saya Muhammad Bahtiar dengan NPM 4524210141. Oke, selanjutnya slide pertama akan dijelaskan oleh Vina Isya Hafiz. Untuk slide pertama ada kronologi dan konteks. Sejak tahun 2010, peran manajer manusia telah digantikan oleh algoritma otomatis atau algoritma manajemen yang mengatur order, tarif, hingga sanksi sepihak. Masalah utamanya memuncak sejak kasus suspend massal di Surabaya pada tahun 2015, lalu bereskalasi menjadi 71 aksi kolektif sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2022. Untuk kasus terbarunya muncul fenomena anyep, yaitu sanksi algoritmik halus bagi driver yang menolak skema berlangganan aplikator. Next. Selanjutnya, krisis kesejahteraan driver dan intervensi kebijakan. Sektor ini sedang darurat. Pada riset IDEAS per Desember 2025 mengungkap pendapatan bersih driver anjlok dari 2,9 juta menjadi 1,7 juta per bulan, di mana 46% pendapatan harian habis hanya untuk biaya operasional. Merespon hal ini, Pipres nomor 27 tahun 2026 resmi memangkas komisi aplikator menjadi maksimal 8%. Di sisi lain, DPR kini tengah mengodok RUU Pekerja GIG dengan 105 pasal untuk memperjelas status hukum mitra yang kerap dijadikan tameng oleh aplikator. Next. Selanjutnya ada fakta terverifikasi realita kesejahteraan pengemudi. Fakta yang telah valid dan terkonfirmasi meliputi sejarah konflik Surabaya 2015 melalui data mediasi DPRD, lalu potret kemerosotan ekonomi dari survei real 1,18 driver hingga keabsahan hukum aturan komisi maksimal 8% pada Pilpres 2026, serta bergilirnya proses legislasi RUU GIG di parlemen. Next. Selanjutnya area sengketa, investigasi, dan catatan transparansi. Sebaliknya, area yang masih berupa klaim sepihak dan butuh investigasi adalah transparansi formula algoritma aplikator yang masih bersifat black box, termasuk kebenaran sistemik di balik akun anyep. Efektivitas potongan komisi 8% juga masih berupa proyeksi simulasi di atas kertas yang dampak realnya masih harus kita evaluasi di lapangan. Next. Oke, baik. Selanjutnya ada pemetaan pemangku kepentingan. Untuk pihak yang terlibat di sini ada perusahaan, driver, dan pelanggan atau konsumen. Selanjutnya ada pihak yang mengambil keputusan. Perusahaan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan mengenai akibat dari aturan yang mengikat driver dan pelanggan. Lalu, selanjutnya ada relasi kuasa yang terjadi. Perusahaan menempatkan diri sebagai pihak yang memegang kekuasaan secara lebih dominan. Sementara itu, driver memosisikan diri sebagai pihak yang terlemah dalam relasi kekuasaan ini.
dan pelanggan cenderung memosisikan diri sebagai pihak yang netral atau secara tidak langsung merasakan dampak dari adanya aturan dan algoritma yang dibuat dari perusahaan. Boleh di next, Ben? Baik, selanjutnya ada analisis dari 4 teori etika. Yang pertama ada utilitarianisme. Meskipun perusahaan membuat algoritma yang tidak transparan, tetapi laju pertumbuhan driver aktif per tahun 2025 diperkirakan akan melebihi 4,5 juta orang. Yang artinya, meskipun algoritmanya itu tidak transparan di mata driver, tapi untuk pertumbuhan lapangan pekerjaan itu sangat masif. Lalu selanjutnya dari sisi deontologi, adanya ketidaktransparan algoritma mengenai pembagian hasil dan aturan suspensi otomatis terhadap driver menggambarkan prinsip etika ini belum diterapkan secara benar oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada etika kebijakan. Adanya ketergantungan tinggi pada platform teknologi sehingga diperlukannya perhatian yang lebih kepada para driver dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih manusiawi. Lalu terakhir ada dari sisi etika hak atau kontraktian. Tidak adanya kesepakatan untuk menimbang ulang mengenai kontrak kemitraan menandakan bahwa penerapan etika ini masih sangat kurang dalam hal pembuatan kontrak bagi para driver. Boleh di next selanjutnya, please. Oke, baik. Sekarang saya akan membahas tentang lensa kelima Pancasila. Kita mulai Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena teori etika barat saja tidak cukup untuk melihat keadilan sebuah sistem di konteks Indonesia. Dari kelima sila itu ada dua yang paling tersentuh. Yang pertama itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Praktik suspend otomatis tanpa ruang dibanding membuat mitra, pengemudi tidak bisa membela diri atas kepuasan sepihak mesin. Ini menekankan mereka bukan hanya secara ekonomi tapi juga secara psikologis. Lalu yang kedua itu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini bisa terlihat ketimpangan yang paling jelas. Platform menikmati keuntungan, tetapi risiko operasionalnya justru ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi. Dynamic pricing yang ditutup semakin memperlebar jurang itu. Dari semua inti ini, kami uji lewat 5 nilai kepancasilaan, mulai dari integritas sampai profesionalisme, dan kesimpulannya sistem ini belum memenuhi keadilan yang diamankan Pancasila. Next. Lalu masuk ke kode etik. Kalau Pancasila adalah lensa nilai bangsa, maka berikutnya adalah standar profesi global, yaitu ACM dan IEE. Dari kode etik ACM, yang paling menonjol adalah prinsip avoid harm. Ketika ada orderan fiktif, sistem justru gagal melindungi driver dari korban dan malah menghukumnya dengan suspend. Ini merupakan kegagalan mendasar. Lalu ada kode etik IEEE. Yang paling relevan adalah kewajiban keterbukaan atau disclosure yang dalam sifat black box dalam penentuan tarif yang jelas itu dapat melanggar prinsip dalam transparansi ini. Maka sintesinya begini, persoalan ini bukan hanya sekedar bug teknis, melainkan kegagalan etis yang lahir dari keputusan manusia yang merancang sistemnya. Kita bisa belajar dari tragedi di Boeing 737 MAX, di mana sistem otomatis yang tidak transparan berujung fatal. Pelajarannya sama, teknologi tanpa etika dapat menimbulkan yang sangat serius bagi manusia. Sekian dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ini ada analisis regulasi dan hukum. Sistem algoritma ojol ini berkaitan erat dengan beberapa hukum di Indonesia. Yang pertama itu ada UU PDP dan UU ITE. Mewajibkan platform transparan mengelola data, praktis suspend otomatis sepihak, dan kegagalan sistem mendeteksi orderan fiktif jelas melanggar hak driver atas teknologi yang andal dan adil. Yang kedua, ada aturan terbaru di tahun 2026 yaitu Perpres nomor 27 tahun 2026 yang memotong komisi aplikator menjadi maksimal 8%, serta RUU Pekerja GIG A22 yang melindungi hak dasar serta jaminan sosial ojol. Lalu selanjutnya ada checkpoint integritas dan anti korupsi. Di sini terjadi abuse of power, slogan fleksibel, hanya ilusi karena driver dipaksa tunduk pada aturan algoritma ketat agar akunnya tidak dibatasi atau anyep. Pelanggaran integritas juga terjadi saat pengembangan menyembunyikan cacat sistem, membiarkan algoritma terdeteksi fraud
yang sering salah tangkap. Menghukum driver jujur demi hemat biaya operasional adalah tindakan yang salah. Ini memicu konflik kepentingan di mana platform fokus mengejar profit bisnis tapi mengorbankan keselamatan dan kesehatan pekerja di lapangan. Baik, selanjutnya di bagian ini, manajemen resiko, kami memetakan bahaya algoritma menggunakan standar ISO 31000. Nah, risiko paling tinggi kritisnya adalah yaitu suspend sepihak dan kelelahan ekstrim pengemudi. Untuk penanganannya melalui pendekatan PATE. Platform harus menangani masalah sanksi lewat campur tangan manusia atau HTL, serta mentransfer pelindungan kecelakaan ke BPJS. Praktik pemutusan sepihak tanpa keadilan harus segera ditinggalkan. Sementara dinamika pasar yang naik turun bisa diterima, asalkan aplikator menjamin batas pendapatan minimum yang layak bagi mitra. Oke, bisa di next. Lalu ada kontrol preventif dan dampak sosial. Untuk mencegah pelanggaran etika ini, kami merancang 3 level kontrol. Dari sisi teknis, sistem tidak boleh menghukum tanpa verifikasi manusia, dan batas jam kerja harus dibatasi maksimal 12 jam. Secara regulasi, pengesahan RUU Pekerja GIG sangat krusial sebagai fondasi perlindungan. Jika kontrolnya diterapkan, dampaknya akan sangat positif. Kesejahteraan mitra kembali terjamin. Emisi korban perkotaan menurun drastis, dan kita sebagai profesional IT membutuhkan bahwa inovasi kita memegang teguh sumpah etika moral profesi, bukan sekedar mengejar profit lagi. Bisa di next. Oke, baik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.